Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fadri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pamulang. Saya mengambil jurusan Teknik Elektro. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan keseharian saya dalam melakukan preventive maintenance maupun proyek-proyek yang saya lakukan di suatu perusahaan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan preventif pada mesin extruder. Ini adalah mesin extruder penghasil serangkaian. Nah, di sini ada beberapa poin pengecekan. Kita akan mengikuti alur dari pengecekan ini sampai selesai. Pertama, pengecekan motor extruder. Pertama adalah pemeriksaan suara. Tapi karena mesinnya sedang mati, kita hanya melakukan pengecekan tegangan atau tahanan pada motor. Setelah kita melakukan pengecekan tahanan pada motor extruder, hasil pemeriksaannya kita tulis pada pos pemeriksaan. Selanjutnya adalah pengecekan gearbox. Nah, pemeriksaannya apakah ada suara abnormal atau tidak. Tapi karena mesinnya sedang off, jadi kita hanya melakukan pengecekan tingkat level oil. Level oil dicek pada bagian tanda ini. Nah, jika oli berada di bawah, berarti perlu dilakukan pengisian. Seperti itu. Tapi karena kondisinya normal, kita akan tulis normal. Selanjutnya adalah pengecekan termokontrol. Nah, cara pengecekannya dengan visual. Kita coba lihat apakah suhunya terbaca atau tidak. Jika tidak terbaca, berarti ada masalah. Kita nyalakan satu persatu. Kita juga bisa melihat pada ampere meter pada masing-masing termokontrol. Ketika ampere meternya bergerak, berarti dia ada tahanan yang menandakan elemennya sedang dipanaskan. Kita lihat jika dimatikan turun, ketika dinyalakan nyala sekitar 19 ampere, sama dengan yang lainnya. Semua suhu terbaca, jadi kita tulis normal. Selanjutnya adalah pengecekan kontrol panel. Kita bisa melihat apakah ada bagian komponen atau kabel yang short. Kita lihat secara visual saja. Kita urut dari sebelah kiri ke kanan. Kita pastikan tidak ada kabel yang longgar. Sampai bawah.
Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan tahanan pada panel untuk mengetahui apakah ada short komponen atau tidak. Kita matikan sumber daya dulu. Kita cek pada R dan S aman, R dan T aman, S dan T aman. Jadi dapat dipastikan bahwa panel ini aman. Nah, kita klik normal pada laporan pengecekan. Pengecekan blower heater. Nah, dalam pengecekan blower heater kita memastikan udara blower yang ditiup cukup kuat untuk mendinginkan elemen. Kita bisa merasakan dengan visual saja seperti ini. Selain dari itu, kita juga bisa melakukan pengecekan pada saringan apakah dia kotor atau tidak. Jika saringannya kotor, maka akan dilakukan pembersihan. Setelah melakukan pengecekan pada keseluruhan mesin, kita melakukan verifikasi yang diverifikasi oleh teknisi, yaitu yang melakukan preventif itu tersendiri. Itu. Nah, salah satu contoh proyek yang biasanya saya buat yaitu membuat desain layout panel distribusi sebelum dilakukan perakitan. Nah, tujuannya agar kita bisa mengetahui kebutuhan part serta posisi pemasangan part yang ingin dipasang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, spesifikasi komponennya juga sudah terlihat jelas ya. MCB input, kemudian masuk ke bus bar, kemudian dilakukan pembagian ke MCB 250 ampere. Ada 3 piece. Nah, kemudian dibagi lagi ke MCB 3 pas dan MCB 1 pas. Nah, semua sudah lengkap tuh dengan lampu, stop kontak, kemudian keterangan tujuannya untuk apa. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh panel start stop menggunakan timer yang dirakit sebelumnya. Nah, sebelum melakukan perakitan panel ini, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita pindah, dapat diketahui bahwa mesinnya memiliki motor dengan kapasitas 30 ampere. Jadi kita menyesuaikan komponen. Kita melakukan pencatatan komponen seperti MCB 60 ampere, kontaktor 50 ampere, overload 30 sampai dengan 50 ampere, dan beberapa komponen lainnya seperti button, timer, emergency stop, dan voltmeter. Nah, setelah dilakukan pencatatan part, kita melakukan order pada purchasing. Nah, ketika barangnya sudah datang, kita langsung melakukan eksekusi untuk perakitan panel. Nah, panelnya dirakit, kemudian kita memilih tempat di mana mesin itu akan dipasang atau panelnya. Jadi panelnya kita pasang di sini dengan mengambil input pada panel sebelah sana. Nah, input panel dari sana kita tarik 380 volt ke panel ini. Jadi ada 4 kabel R, S, T, dan netral. Netral untuk menyalakan kontaktor. Nah, setelah itu, setelah panelnya jadi terpasang, kita melakukan instalasi ke DC. Nah, setelah itu dilakukan juga penyetelan ampere pada overload menyesuaikan dengan kapasitas motor. Setelah selesai, dilakukanlah pengecekan. Nah, contoh timer kita setting pada 1 menit. Ketika tombol start ditekan, motor akan berputar selama 1 menit, kemudian berhenti secara otomatis. Ketika terjadi masalah,
kita langsung menekan tombol pada bagian ini, maka membuat kita akan maju. Sekian penjelasan saya mengenai preventive maintenance, corrective maintenance maupun project yang saya kerjakan di dalam sebuah perusahaan. Harapan saya semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.